Ya, pukul 4 sore. Jadi terima kasih Prof. Syukron sudah hadir di sini bersama kita. Prof. Syukron berada di Kuala Lumpur. Ya. Sudah ada juga Pak Yanwar Arif di Pekanbaru dan dosen-dosen dari psikologi UIR di sini yang saya bisa lihat Ibu Lisvarika, Ibu Ica, Bapak Sigit Nugroho, kemudian sepertinya itu saja yang saya lihat. Dan peserta seminar yang lain, terima kasih sudah hadir, meluangkan waktu untuk kita sharing pada sore hari ini. Jadi nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Yanwar Arif, kemudian nanti Prof. Syukron. Jadi Pak Yanwar dulu, setelah itu nanti Prof. Syukron, nanti saya akan menjadi timekeeper-nya. Setelah itu nanti baru kita ke sesi jawab atau diskusi dengan tema kita pada hari ini yaitu peran psikologi dalam pandemi. Jadi seperti yang kita ketahui, situasi ini sudah berlangsung hampir 1 bulan ya untuk ini, saya rasa untuk situasi lockdown atau mungkin semi lockdown atau pembatasan sosial ataupun apa namanya, itu sudah hampir berlangsung 1 bulan dan kondisi ini mungkin membuat banyak perubahan yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Nah, sebagai insan psikologi mungkin kita bisa mendiskusikan apa peran psikologi sendiri dalam situasi pandemi seperti ini. Apakah bisa membantu menyelesaikan pandemi atau bisa memberikan kontribusi lain seperti apa. Oke, untuk audiens semuanya, saya minta tolong mikrofonnya di-unmute dulu. Kalau yang belum di-unmute, itu minta tolong di-unmute supaya mengurangi noise yang ada. Dan bisa di-turn off juga videonya bagi yang koneksi internetnya kurang stabil. Tapi kalau yang koneksinya bagus, silakan untuk dihidupkan saja videonya, tapi suaranya di-unmute. Oke, baik Pak Yan. Bapak ada materi yang mungkin mau di-sharekan lewat layar, bisa di-share screen. Kita persilakan dulu kepada Pak Yanwar Arif untuk pemaparannya selama lebih kurang 15 menit ya, Bapak. 15 menit ya? Ya, nanti saya ingatkan. Terlihat, Bu Nila? Kelihatan. Yang lain bisa kelihatan ya? Mungkin bisa kasih reaksi pakai jempol, pakai apa gitu. Ada send reaction di bawah itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini dan pagi di Belanda ya, Bu Nila. Ya. Sore di Malaysia juga sama dengan di Indonesia. Kami dari Fakultas Psikologi UIR bisa silaturahmi dengan Prof. Syukron yang telah bersedia meluangkan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukan beliau, walaupun sedang sama-sama pembatasan sosial gitu ya atau lockdown. Di Malaysia juga sama, di Indonesia juga sama, tapi kesibukannya memang tidak berkurang gitu ya, malah mungkin sibuknya nambah gitu ya, karena keluarga juga sekarang malah terurus semua ya Prof ya. Betul. Jadi terima kasih Prof. Syukron yang sudah bersedia membagi ilmunya ke kita semua. Jadi ini ide awalnya karena salah satu hal yang barangkali perlu kita kita lakukan adalah tetap berkomunikasi gitu ya di tengah pandemi. Karena dengan komunikasi kita akan jadi lebih perasaan kita akan lebih lega gitu ya. Oh, ternyata ada orang-orang yang juga masih berkomunikasi, masih menegur sapa. Itu
menjadi satu bagian daripada social support gitu ya. Daripada kita ya tadi tinggal di rumah, tidak ada kontak sama sekali, itu akan rentan sekali stres gitu ya. Maka apalagi ini Prof. Sukron dari Malaysia dan nanti mungkin ada Bapak Ibu dosen dari Malaysia yang gabung, ini sangat luar biasa. Ternyata kita bisa kontak atau bisa berhubungan itu tidak hanya sebatas satu negara, tapi dengan negara tetangga juga bisa. Jadi terima kasih Prof. Sukron sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kita. Dan sekali lagi ini bagian daripada tetap kita menjaga silaturahmi, karena silaturahmi ini tuntunan ajaran agama kita. Ya, kemudian juga untuk tetap ya kita bisa tetap sehat mental itu ya, karena kita bisa menjaga silaturahmi kita. Nah, saya tidak akan banyak menjelaskan karena ini di hadapan Prof. Sukron ini luar biasa. Jelas Prof. Sukron lebih ahli, maka saya memberikan pengantar saja dari apa yang saya ataupun kita observasi gitu ya, kita alami gitu ya. Nah, ini pengalaman praktis saja. Sebelum membuat materi ini, saya mencoba untuk melakukan survei gitu ya di IG story saya. Ya, mungkin kalau yang sudah follow, ada beberapa yang sudah mengisi kuesioner atau polling gitu ya. Nah, kita ingin melihat apa reaksi ataupun pengetahuan responden mengenai yang menjadi isu-isu sekarang ini gitu ya. Dan ini menjadi bagian penting juga untuk peran kita gitu ya, meluruskan apa yang sebenarnya kurang pas gitu ya. Nah, jadi belum di ini kan. Oke. Pak Yan, ya. Udah ya. Nah, ini mungkin minta tolong yang masih belum unmute, di-unmute dulu ya. Oke, terima kasih. Ini Prof, jadi saya mencoba membuat polling. Nah, polling yang pertama, apakah berjemur itu dapat membunuh virus corona? Mungkin di Malaysia juga ada isu mengenai berjemur gitu. Kalau dalam bahasa Malaysia, berjemur itu... Berjemur juga. Berjemur juga. Nah, ini nih dari 163 respon dan itu ada 48 yang mengatakan bahwa berjemur itu dapat membunuh virus gitu ya. Itu mistik apa? Mitos. Misinformation. Nah, itu ya. Dan ini kan akhirnya jadinya kayak gini. Allah. Nah kan semuanya berjemur. Mungkin termasuk Pak Sigit juga berjemur ini. Nah itu ya. Isu-isu yang memang sekarang ini karena pandemi itu membuat reaksi yang beragam dari masyarakat, maka inilah saya mencoba beberapa reaksi dari masyarakat itu ya berdasarkan pengetahuan mereka. Kemudian yang kedua, ini apakah minum jamu dapat membunuh virus corona? Ada sebagian 30% masih mengatakan yes gitu ya. Iya gitu bahwa dengan minum jamu itu bisa membunuh corona gitu ya. Ini di Malaysia ada isu kayak gini nggak, Prof? Mitos. Ini air apa? Aqua itu. Aqua gitu ya. Nah. Beruntung ini yang diminum itu adalah jamu. Bayangkan kalau seperti ini. Gitu ya. Ini kan luar biasa. 600 orang meninggal di Iran itu gara-gara minum alkohol murni gitu ya. Supaya menyembuhkan virus gitu. Ada juga di Afrika atau di mana tuh Pak yang minum detol? Detol. Di Italia juga sama gitu ya. Untung Indonesia
itu hanya diminta untuk minum jamu gitu ya. Coba kalau ada isu untuk minum Baiklin itu, mati semua itu. Sementara itu diminta minumnya air kencing lembu. Air kencing lembu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Apakah jenazah positif corona dapat menular gitu ya? Ini 50-50 gitu ya, masih 45% mengatakan ya gitu ya, menular. Sehingga apa yang terjadi, jenazah ataupun mayat yang positif corona itu ditolak oleh warga. Ya. Ini kan, nah saya menyoroti bahwa peran media sosial itu sangat luar biasa, berpengaruh pada kehidupan kita gitu ya. Karena kita dibatasi secara sosial, secara fisik gitu ya, kontak fisik secara sosial dibatasi, sehingga sekarang yang banyak adalah pandemi hoax gitu ya, atau pandemi secara global terkait dengan berita-berita bohong, atau mungkin pseudoscience gitu ya. Jadi itu yang diyakini oleh sebagian banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga memiliki hal yang sama gitu ya. Nah ini kan jadi berbahaya. Ternyata media sosial yang sekarang ini punya peran yang sangat luar biasa untuk mengubah perilaku manusia gitu ya. Ini perilaku yang negatif. Padahal WHO sudah memberikan rilis terkait dengan isu-isu ini gitu ya. Terkait dengan jamu, terkait dengan berjemur itu WHO sudah memberikan rilisnya itu bahwa itu hanya mitos saja. Gitu ya. Nah, maka saya menyoroti di sisi ini Prof, bagaimana peran psikologi untuk memberikan perannya supaya seimbang. Jadi orang ini ada yang terlalu sangat percaya diri bahwa dia itu tidak apa istilahnya kuat ya, kebal gitu dengan virus gitu ya. Kemudian ada yang sangat ketakutan sampai panik buying gitu ya, membeli barang-barang sembarangan gitu ya. Jadi tindakan irasional yang lainnya gitu ya. Ini ketakutan yang berlebihan. Kemudian ada yang middle ya, yang memang punya sisi kecemasan atau ketakutannya tidak berlebihan dan juga mungkin tidak terlalu over. Nah ini. Nah maka karena selain virus itu sendiri punya stresor, punya ada dampak lain gitu ya, ada stresor lain yang menyertai atau yang terkait dengan pandemi gitu ya. Contohnya nih, pertama adalah kita menjadi terganggu pada rutinitas kita sehari-hari. Yang biasa kita pergi ke kantor gitu, harus tinggal di rumah, itu kebiasaan kita jadi berubah. Kemudian keterpisahan dengan keluarga, dengan teman-teman juga berubah. Kemudian kalau ada nanti jadi PSBB, kekurangan pangan, obat-obatan itu juga nanti akan dibatasi. Kemudian kurang atau hilangnya pendapatan itu sangat mungkin karena di Indonesia sudah beberapa perusahaan mem-PHK, Prof. Merumahkan karyawannya gitu ya. Kemudian sekolah jelas ditutup. Nah, ini berpengaruh pada kondisi anak-anak sekolah gitu ya. Memang sangat kompleks ya dampaknya atau stresor yang disebabkan oleh pandemi ini. Nah, ini maka peran psikologi itu sangat besar dan luar biasa. Mau pendekatannya individu atau mau pendekatannya makro sistem itu banyak ya. Hanya saya menyoroti pada satu peran saja atau beberapa peran saja yang menurut saya cocok untuk di era medsos ini ya. Yang pertama adalah memang edukasi masyarakat tentang informasi ini harus menjadi prioritas. Jadi karena sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan medsos, Facebook, kemudian WA gitu ya, Twitter, ini harus
diedukasi tentang informasi yang mereka dapatkan. Gitu ya, karena ini yang berbahaya gitu ya. Ketika kontak fisik atau kontak sosial dibatasi, maka yang terjadi adalah intensitas menggunakan media sosialnya menjadi lebih tinggi. Orang lebih banyak nanti nonton YouTube, Facebook, media sosial dan yang lainnya jadi lebih tinggi. Nah, ini perlu edukasi karena informasi yang ada di medsos itu luar biasa. Sama kayak pandemi, itu banjir banget, banyak banget gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah promosi dan psikoedukasi itu harus pendekatannya agama. Kalau saya melihatnya agama sangat efektif. Ya. Ya. Kemudian budaya lokal gitu ya. Ya. Karena kalau pendekatan individu kita akan sangat sulit karena jumlah orang yang stres itu banyak banget. Ya. Gitu ya. Yang kedua, keterbatasan kita memberikan layanan online itu sangat terbatas. Karena kita nggak bisa bertatap muka, konselingnya lewat online itu sangat terbatas. Kita tidak bisa melihat reaksi fisiknya, emosinya seperti apa gitu ya. Sehingga yang paling mudah sekarang ini adalah promosi dan psikoedukasi dengan pendekatan agama. Ya. Gaya lokal. Gitu ya. Ini saya ambil contoh gitu ya. Oh, di contoh. Di Belanda gitu ada Bu Nila kirimkan. Nggak ada ya Bu, ini lupa. Nggak keluar nih. Di Belanda itu ada papan pengumuman yang mengutip ayat Al-Quran gitu ya. Itu dari komunitas muslim memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Kemudian di daerah-daerah kayak di Jawa itu psikoedukasinya menggunakan bahasa Jawa. Karena itu akan lebih mengena. Karena nilai bahasa itu akan kental sekali dengan kedekatan emosional gitu ya. Sama seperti mungkin di daerah Minang gitu, Sumatera Barat itu akan terasa kedekatan emosionalnya ketika menggunakan bahasa Minang gitu. Nah, ini mungkin yang perlu adalah seperti ini gitu ya. Menurut saya peran-peran ini yang mungkin bisa kita lakukan karena kalau pendekatan individu bisa saja dilakukan, hanya saja mungkin energi yang kita keluarkan cukup besar gitu, cukup banyak ketika kita membuka layanan online gitu, itu sangat kesulitan dari sisi waktu, media dan sebagainya. Mungkin ini yang menurut saya yang bisa kita lakukan, peran-peran yang tidak hanya psikologis saja, sebenarnya masyarakat yang lain juga bisa memberikan ini, bahwa kita harus memberikan edukasi yang tepat dengan pendekatan agama dan budaya lokal gitu ya, bahasa-bahasa lokal gitu. Dan edukasi mengenai informasi yang ada di media sosial. Mungkin itu saja Prof sebagai pengantar, lebih jauh nanti Prof yang menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Ya, baik, sama-sama Pak Yanwar. Baik, terima kasih Pak Yanwar. You're just on time, pas 15 menit. Saya set timer, Pak Yan on time sekali. Baik, itu tadi sedikit pengantar dari Pak Yanwar. Jadi kita bisa selanjutnya mendengarkan dari Prof. Syukran mengenai materi yang sudah mungkin disiapkan. Ada yang akan di-sharekan lewat screen, Prof? Atau Ada. Saya akan share sekarang. Baik, Prof. Kita berikan waktu 30 menit untuk Prof. Syukran. 30 menit. Terlalu lama atau terlalu sebentar? Ya, apa yang saya bisa bicarakan menggunakan slide yang saya sudah pancarkan. Baik. Terima kasih ya, Bu Nila, Pak Yan dari Pekanbaru dan juga di Amsterdam, Netherlands ya. Netherlands. Assalamualaikum buat semua teman-teman di mana saja berada. Saya Syukran daripada Kuala Lumpur. Saya sekarang ini berseminar bersama Anda, besar hati sekali karena dapat mendengar berita dari Amsterdam, dari Indonesia, dan juga dapat berkongsi pengalaman. I think I am learning a lot from what you have told us just now about what is happening in Netherlands, right? You are in Holland, right, Bu Nila? Yeah, in Holland. Pekanbaru. So I have prepared some material for us to learn from each other. So the topic given is peran
ilmu psikologi di era pandemic. So I translate it to English, the roles of psychology in pandemic era. So inshallah, I will be speaking in both English and Bahasa. Some of my slides are in English, some of them are in Bahasa. Alright, so kita akan bincang lah sedikit sebanyak tentang peranan ilmu psikologi. Kita di Malaysia sebut peran ataupun peranan ilmu psikologi dan juga peranan ahli psikologi itu sendiri. I think we'll be talking about the role of psychology and also the role of psychologists in dealing with this pandemic, right? Yeah. Okay. Okay, COVID-19 or coronavirus pandemic ni have brought with it many impacts. Kita tahu impact yang dibawa oleh COVID-19 ni ada dua. Satu, impact kepada orang yang terkesan, orang yang terjangkit, people who are being impacted, and also people who are not being infected yet. People like us. People like us have been impacted by this COVID-19 as well. So it has threatened both our physical health and also mental health. Physical health kita bukan COVID, tapi physical health kita is affected because there are many diseases which come out as a result of our limited movement. I think ada orang yang pusing-pusing kepala, ada high blood pressure, ada isu-isu diabetic dan sebagainya. Right? The other impact is on the mental health. We have heard reports of depression, anxiety, insomnia, distress, among members in the society. Are you all with me? Dengar ya. So, Ibu Nila? Yeah. Okay, all right. COVID-19 have affected individuals who are infected. Individuals who are infected. COVID-19 have affected family members of the infected people. Kalau ada ahli keluarga di mana anaknya atau ibunya atau bapaknya sakit, mereka juga terkesan. Loved ones also are affected. COVID-19 juga memberi kesan kepada healthcare workers. Kita dengar, kita baca satu jurnal di China tentang bagaimana healthcare professionals are affected severely in terms of their psychological health. Right? Stress level increases, depression also happens, right? So it affected people who are not infected by the virus. It has also infected our work systems. It has infected our overall human activities. Right? So besides managing the infected individuals in the hospital, we have to also give attention to people who are not being directly infected. Kita perlu beri perhatian kepada mereka-mereka yang tidak dijangkiti oleh virus ini secara langsung, tapi mereka terkesan kerana adanya measures yang diambil seperti lockdown, social distancing dan sebagainya. So the objective of this presentation is to discuss with you the roles of psychology in the pandemic era. So how knowledge of human behavior, how knowledge of human cognitive processes, how knowledge of human spirituality, how knowledge of human emotion can be used in managing this pandemic. And also, I want to talk about the intervention programs which could be provided by us, the psychologists. Right? Now, we want to look at the big picture now. What happened after December? It was informed, we know that coronavirus started in China in mid-November ataupun end of December, right? But it has started somewhere, and then the impacts are great. So kita melihat ada banyak perubahan di dalam persekitaran kita, right? So we say they are increasingly changing environment, they are challenging environment. Environment kita berubah. Kalau dulu environment kita bebas ke mana-mana sahaja, tapi hari ini kita terpaksa berkurung di dalam rumah, right? So this is attributed to COVID-19 pandemic. So COVID-19 has resulted in many infected people. Kita tahu ada hampir berapa 100,000 orang sudah yang meninggal disebabkan oleh COVID-19 ini. COVID-19 juga sudah mengakibatkan information overloaded.
it is not only about the virus that we are now, going against. So we are not only attacking ataupun going against the virus, but also the viral, right? So banyak information yang sampai kepada kita dan kebanyakannya tak benar. Okay? Dia juga sudah mengakibatkan altered lifestyle, cara hidup kita yang sudah ditukar-tukar. Kalau dulu kita bekerja di rumah, sekarang kita bekerja kalau dulu kita bekerja di pejabat, di kantor, sekarang kita bekerja di rumah. Lifestyle kita berubah. Kalau dulu awal pagi kita bangun keluar, okay, berada dalam kereta, jam, macet, tapi sekarang lifestyle itu sudah tiada lagi. Right? Sementara insya-Allah. Right? Kita juga ada limited choice in our life. Tidak ada banyak pilihan. Dulu pilihan kita banyak, tapi sekarang pilihan kita limited. Kita tidak ada pilihan untuk berinteraksi melainkan melalui Zoom ini. Kalau dulu saya tidak pernah menggunakan Zoom, Google Meet ataupun Messenger, live Messenger. But now I have no choice, but I have to, right? I have to meet my family members who are in several places using Zoom now. I cannot visit them in person anymore. COVID-19 juga mengakibatkan banyak kesan-kesan negatif. Kesan-kesan negatif terhadap pemikiran manusia, terhadap emosi manusia. Dan akibat selanjutnya adalah perubahan attitude mereka dan juga perubahan tingkah laku mereka. So we can see how people change their attitude. Like myself just now, I had negative attitudes toward teaching online because to me, teaching must be in person, must be face to face. Now I have to change the attitude. Oh, rupanya bisa. Kita bisa juga melakukan pembelajaran, pengajaran melalui alternatif media seperti ini. Right? So COVID-19 telah membawa satu kehidupan yang sangat sukar, sangat mencabar, sangat mengganggu, destruktif dan juga ketidakpastian. There are so many uncertainty. We were not sure of whether we could go back to work after the first phase of our perintah kawalan. So kita sudah mulakan perintah kawalan itu bulan Mac untuk 2 pekan, untuk 2 minggu. Selepas tamat 2 minggu ataupun 2 pekan itu, 2 weeks itu, we continue with another 2 weeks. Right? So we are not sure whether we could go back to work ataupun our students can come back to university, so our children can go back to school or not. We were not sure. But now we are sure that the perintah kawalan ini akan bersambung lagi 2 pekan ataupun 2 minggu lagi. So we have to be in house for 2 weeks. But alhamdulillah. So this is done because of information. Right? Our government wants us to be safe. Okay? So they keep us inside. So we don't have to go back to work anymore. Or as yet, in that sense. So perubahan-perubahan ini mengakibatkan gangguan kepada perasaan manusia, kepada pemikiran mereka dan juga tingkah laku mereka. Alright? So sebagai ahli psikologi, we have to educate them. We have to tell them why they have to stay home, why they have to have clean lifestyle, okay? Why they cannot do this anymore. Kenapa tidak boleh bersalam-salaman lagi? Kenapa tidak boleh berdiri rapat-rapat lagi? You know, we have to educate. We have to educate individuals, okay, dengan maklumat-maklumat yang mereka tak tahu sebelum ini. Right? Maklumat kesihatan mereka tak tahu sebelum ini. Maklumat bahayanya coronavirus pun mereka tak tahu banyak. Jadi kita ahli psikologi perlu berperan. You know, we have to be functioning, we have to play our role in educating them. Right? So we have to equip. Okay, kita perlu memberikan kepada individu dan ahli masyarakat, memberitahu mereka tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan untuk menjauhi wabak coronavirus. They have to change their lifestyle. Last time, they do a set of behaviors, but now their behaviors have to change. So we have to tell them that we have to educate them. Right? So this is because we want to contain the spread. Right? So ahli psikologis, kita banyak memberi perhatian kepada orang yang belum lagi dijangkiti. Kita tidak mahu mereka dijangkiti oleh virus ini. Kita juga tidak mahu orang yang membawa virus ini berinteraksi secara bebas
dengan orang ramai. Because the behavior of coronavirus is you might not have any symptoms, but you are carrier of the virus. So we do not want to take any risk by allowing these people who do not know that they have this virus to go around and infect people, right? So we have to also educate these people on how to stay at home and contain the spread of the virus, right? So ahli psikologi juga boleh membina perasaan tenang. We want to develop calmness. We want to develop a harmonious life. And more importantly, seperti mana yang Bapak Yanuar sebut tadi, kita perlu membina perasaan dekat mereka itu dengan Tuhan, God consciousness. Kita perlu percaya kepada qada qadar, kerana ada di antara kalangan kita yang sudah berputus asa, mau bunuh diri kerana mereka tak sanggup lagi berhadapi dengan suasana pandemik yang sangat challenging ini, yang sangat mencabar ini, right? So we want them to minimize the destructive ataupun keadaan mencabar yang mereka hadapi, right? So bottom line is we want to nurture harmonious life among individuals. We want to make sure that they can still communicate, they can still correlate, they can still have relationship with others, but in a different way. Okay? In a different way, in that sense. Now, kita nak bincang tentang peran ilmu psikologi. Apa dia ilmu psikologi? Ada banyak sekali yang Pak Yanuar ajar, yang Pak Sigit ajar, yang Bu Nila ajar di sana. Ya? Yang seperti di sini juga. Kami belajar banyak subjek psikologi. Industrial organizational psychology, counseling psychology, clinical psychology, psychology, religion, cognitive psychology, health psychology, developmental psychology, research methodology in psychology, psychometric. So these are the subjects that we have taught, that we have learned. But in this pandemic, what do we do with this knowledge? This knowledge cannot be operating in silo. Tidak boleh menggunakan ilmu IO ataupun industrial organizational psychology saja, ataupun cognitive psychology saja, ataupun health psychology saja. We have to combine all of them, right? Kalau dalam ilmu psikologi, ilmu industrial and organizational psychology, kita diajar tentang organizational change and development. How to do change, how to do development, right? So we have learned about the interventions. We have talked about organizational change and development intervention, di mana kita perlu mengaplikasikan segala ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, right? So we have to apply all behavioral sciences knowledge. What are those? I mean, all ilmu psikologi, right? Tapi sebagai universitas yang juga menjana ilmu psikologi itu dari Islamic teaching, we have to also include the Islamic teaching in our application. So saya ada di sana itu satu line yang mengatakan bahawa di saat kita mengurus pandemik ini, we have to apply behavioral sciences knowledge and principles plus Islamic teaching in changing, in improving the behaviors during COVID-19 pandemic. Now, what are the behavioral sciences? So saya combine di bawah itu industrial organizational psychology, economy, information communication technology, language people comes in as well, science, technology, Islamic studies. So ini adalah behavioral sciences. These are the studies, principles that kita blend semuanya sekali untuk kita design intervention untuk pandemic ini. So in managing this, working alone, we must not only be riding only on psychology subjects, but we have to be combining all subjects which discuss human behaviors, right? So kita perlu bersatu padu dengan ilmuwan-ilmuwan dalam ilmu lain juga. Sekarang sedang berperang dengan usaha membasmi virus ini. Kalau di Malaysia itu frontlinernya itu diibaratkan sebagai wira di medan perang, right? So dalam Al-Quran Allah menyebut dalam surah Al-Saf, Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. I think we want to have other scholars with other professionals from other field of knowledge dengan menggunakan intervention
di ilmu psikologi, terutamanya dalam bidang saya ini, organizational change and development, psychology, right? So the aims of our application is to change behaviors. Changing of behaviors bukan option lah sekarang ini. Change of behaviors is not an option, but it is a must. You like it or not, you have to change. If you do not change your behaviors, people will change your behavior. Right? Kalau di sini sekarang ada poster ya, tinggal di rumah atau tinggal di rumah sakit atau tinggal di tempat polisi penjara atau tinggal di kuburan. Right? So you choose. Right? So behavior have to change now. It is not an option, but it is a must. Right? Why it is a must? Because we want to stop behaviors that increase the likelihood of the virus from being transmitted. We want to minimize behaviors that increase the likelihood of the behavior from being transmitted. To manage and to reduce sebut tadilah, orang yang dijangkiti COVID, ahli keluarga mereka, dan juga target kita adalah untuk memberi pendidikan kepada orang yang mungkin ada virus tapi mereka tak tahu, dan yang ketiga adalah untuk menguruskan individu dalam masyarakat kita yang belum dijangkiti. Apa yang mereka harus lakukan? Baik. Now, tadi Bapak Yanwar menyebut banyak kali tentang keperluan kita untuk menggunakan ilmu-ilmu agama yang diajar kepada kita dalam usaha menguruskan pandemik ini, right? Jadi kami di sini ya, di Kuala Lumpur, terutamanya di Universitas Islam Antarabangsa, kami memberikan psychosocial spiritual support. Alright, so kita bukan hanya memberikan psychological education ataupun psychosocial education, but we do psychosocial spiritual education, right, to our community, right? So our interventions are done by incorporating, okay, knowledge from psychology, knowledge from sociology, communication. Kita bawa juga orang daripada ICT, Information Communication Technology, kerana maklumat harus disalurkan dengan menggunakan teknologi terkini. Jadi kita juga bawa mereka join kita punya team, right, of psychosocial spiritual education. Right? So the design and implementation of our interventions involve the effort to change the existing undesirable behavior or unsuitable behaviors. Ada banyak undesirable behavior, unsuitable behavior sekarang ini. Itu perlu diubah, right? Improve newly practiced behavior. Ada kalau dulu kita tak guna sanitizer, sekarang kita kena guna sanitizer. Itu sukar untuk dilakukan. Jadi kita harus motivate mereka on how to, use this newly practiced or how to repeat these newly practiced behaviors. The third one is to develop new behaviors, right? So lepas ini akan ada banyak lagi new behaviors yang kita kena ajar, yang kita perlu adakan. Tadi Pak Yanwar ada sebut juga tentang di negara-negara barat, mereka sekarang ini sedang kembali ke Muhammadan approach, pendekatan Muhammad di dalam membasmi wabak penyakit. Mereka sekarang bercakap tentang basuh tangan cara Muhammad, basuh muka cara Muhammad, basuh hidung cara Muhammad. Itu adalah wuduk kita, right? So itu adalah new behavior mereka di sana, right? Kalau berjumpa, berinteraksi, tidak perlu cium-cium lagi. Kalau kita dulu bersalam pun kita sekarang ini jarak-jarakkan sebagainya. Itu adalah new behaviors. After this, we have to stabilize our new behaviors. So we are now talking about new normal. What is the new normal after COVID-19 ini? Jadi ahli psikologi juga berperanan di sini untuk mengajar, merancang what are the new normal after post-COVID-19 ini. So behaviors yang kita bincangkan, yang kita nak ubah ini meliputi normal lifestyle, religious practice, leisure activities and social interaction. Right? Lifestyle biasa kalau hari-hari kita makan di kantin, makan di restoran, kerana sekarang tidak bisa lagi. Kita hanya boleh pergi ke rumah makan, beli, bawa balik, bungkus, makan di rumah. Itu new lifestyle. Agak sukar bagi setengah orang. Religious practice. Kalau dulu kita bisa solat jemaah di masjid, sekarang tidak bisa lagi.
Ramai yang mula-mulanya tidak mahu ikut perintah ini kerana solat harus di masjid katanya. Tapi ada banyak hadis yang dibawa keluar sekarang mengajar kita tentang bagaimana kita mengajarkan solat di waktu wabak berlaku. Right? So ini juga yang kita beri dalam psycho-social spiritual education kepada komuniti kita. Right. Untuk memberi psycho-social spiritual education, as I said just now, we cannot be working independently. Only among psychologists cannot. So Muslim scholars, behavioral scientists must be working together. Hari itu saya berkesempatan untuk menulis satu artikel bersama dengan Dr. Farid yang Pak Yanuar dan sahabat-sahabat di Pekanbaru kenal tentang bagaimana Rasulullah mengajar kita menghadapi wabak penyakit. Right? So Muslim scholars and behavioral scientists work together to develop awareness on the importance of good health care, to educate hygiene behaviors among people, and to promote behavioral changes to reduce transmission of COVID-19. Banyak sekali hadis-hadis yang memberi motivasi kepada masyarakat, kepada kita pada hari ini tentang betapa beruntungnya kita kerana perlu lockdown di rumah. Dan ada pahalanya untuk kita lockdown di rumah sekiranya kita melakukan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini kami keluarkan dalam poster. Kami berikan kepada masyarakat supaya mereka tahu yang sebenarnya tinggal di rumah juga boleh mendapat pahala. Begitu. Right. So sekarang kita nak cakap tentang role of ahli psikologis, peran ahli psikologis, ahli psikologi or the role of psychologist. Okay, kita berperanan penting kerana kita ini adalah sarjana-sarjana ataupun profesional yang berhubung rapat dengan human behaviors. Kita mengkaji human behaviors, kita mengkaji pemikiran manusia, kita mengkaji emosi manusia. Mereka ini, semua aspek ini play important roles in curbing the spread of or in the evolution of the virus. Seperti yang kita bincang tadi. Jadi untuk kita putuskan rangkaian ataupun rantaian spread of the virus, kita perlu ubah tingkah laku manusia. Right? So managing human behavior during this pandemic is very critical. Dan ini memerlukan this require behavioral scientists. Behavioral scientists di sini saya nak rujuk kepada ahli psikologi, ahli komunikasi, ahli sosiologi, ahli political science, ahli ekonomi, okay, to work together, okay, with policy makers, with professionals and scholars who are involved in human activities, right? It is incumbent upon them, sangat penting bagi semua sarjana ini, profesional ini, untuk menilai dan mengkaji tingkah laku yang dilakukan sebelum ini. Dulu tingkah laku kita sebegini, sedemikian. Dan mungkin tingkah laku tersebut boleh mendedahkan kita kepada virus corona. Jadi kita harus review dan tukar cara kita bekerja, cara kita melakukan kerja, cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Dan ini termasuklah kita review religious behaviors yang mengakibatkan physical contact, right? Masjid di sini ditutup ya. Yang dibenarkan hadir di masjid hanyalah imam dan bilal. Azan berkumandang, tapi selepas azan itu bilalnya akan sebut. Diminta semua jemaah melakukan solat berjamaah bersama family di rumah masing-masing. Right. So azannya berkumandang, tapi dianjurkan supaya kita solat di rumah. Right. So putting this into the context of this COVID-19 pandemic scenario, the following are some of the pertinent contribution of psychologists during the pandemic. Kita lihat apa yang ahli psikologi bisa lakukan semasa menguruskan senario pandemik ini. Okay, saya dalam bahasa Melayu sekarang. So peran ahli psikologi adalah untuk membantu masyarakat ketika berhadapan dengan situasi awal penularan wabak. Alright? Ketika mula-mula kita dengar tentang wabak dulu, okay, kita sudah mula fikirkan bagaimana untuk mendidik manusia tentang wabak itu sendiri. Dan juga semasa perintah kawalan pergerakan yang kita panggil lockdown tu ataupun partial lockdown. Di Malaysia istilahnya perintah kawalan pergerakan.
Di Singapura istilahnya circuit breaker. Okay? Di Indonesia istilahnya apa ya? PSBB, Prof. PSBB. PSBB. Ya. Pembatasan sosial Okay. berskala besar. Oh, begitu. Pakai ilmu sains tingkah laku, termasuk psikologi, pakai teori sains kemasyarakatan, sosiologi, serta prinsip agama dan moral dalam pelbagai inisiatif untuk mendidik pelbagai kumpulan sasaran. Jadi kumpulan sasaran kita pelbagai ya. Anak-anak mahasiswa, dosen-dosen, kaki tangan, servis, right? Health professionals, right? So kita terlibat semua itu. Kami di sini diminta untuk memberi psychosocial support kepada healthcare workers di hospital, memberi psychosocial support kepada dosen-dosen, memberi psychosocial support kepada anak-anak mahasiswa yang tinggal di kampus, psychosocial support kepada ibu bapa yang risaukan anak mereka, dan pelbagai kumpulan lagi. Right? Membantu mewujudkan tahap kesihatan mental, kesihatan emosional dan spiritual dalam kalangan masyarakat dalam situasi ini. So this is what we can do. Right? Kita juga adalah line penting. Kalau di hospital itu disebut sebagai frontliner, ada juga yang di antara kita bekerja atau berperan sebagai frontliner. Di Malaysia kita ada pegawai psikolog, pegawai psikologi. Di hospital-hospital itu ada pegawai psikologi. Semalam di TV ada bual bicara bersama dengan pegawai psikologi. Mereka berperanan sangat penting sekali dalam menguruskan hal ehwal pandemik sekarang ini. So, perkhidmatan sokongan psikososial semasa pengurusan akademik COVID-19, kita berikan perkhidmatan ini. What do we do? Apa yang kita lakukan? Kita berperanan penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni, yang tenang, tidak panik. Ya. Kita menjana ilmu. Kita, walaupun sekarang ini waktunya untuk kita pakai ilmu psikologi, tapi pada masa yang sama kita juga generate knowledge. We generate knowledge because we cannot be using data, okay, which were gathered last time. Dalam masa pandemik ini, anxiety level berubah, stress level berubah, depression symptom berubah. So kita assess semua itu, right? Kita juga menyesuaikan ilmu yang kita belajar di semua, right? Dengan keadaan semasa. Kita menggembeling tenaga kerja. Like I said just now, we have formed a team of psychosocial support, and in that team we have not only psychologists but people from other discipline of knowledge as well. Kita ada daripada ilmu agama, kita ada dari ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu ICT, even kita sometimes refer kepada doktor ataupun medical team as well, right? Now, perkhidmatan sokongan psikososial semasa pengurusan akademik, pandemik, tampil menawarkan pelbagai aktiviti yang diperlukan oleh petugas kesihatan, pembuat dasar. We help the policy makers. Petugas keselamatan, kita tulis surat kepada polisi. Okay. Kita juga berinteraksi dengan pesakit, ahli keluarga mereka. Kalau di universitas itu ada anak-anak mahasiswa yang bapaknya, ayahnya dijangkiti, abangnya dijangkiti. Kita juga membantu mereka, memberi psychosocial support kepada mereka. Tampil memberi tenaga secara langsung dan tidak langsung untuk membantu usaha merawat pesakit. Dia mengekang penyebaran wabak, mendidik masyarakat serta memberi sokongan psikososial kepada mereka yang memerlukan. Ahli akademik dari bidang sains kemanusiaan, kemasyarakatan dan pengajian agama juga memainkan peranan yang penting dengan menyediakan perkhidmatan sokongan psikososial spiritual kepada banyak pihak dalam menghadapi situasi pandemik. Right. Ini yang kita buat. Yang pertama sekali, pendidikan psychosocial spiritual education. What do we do? Kita menyalurkan maklumat melalui media sosial. Okay? Seperti ini, kita buat poster, kita sudah banyak poster yang kita keluarkan. Okay? Kita distribute melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Kita juga membina video pendek untuk dikongsi dengan mahasiswa. Kita juga email kepada mereka ataupun mereka bisa email kepada kita sekiranya mereka mempunyai
perasaan yang terpendam, kegusaran, susah tidur dan sebagainya. Kita juga ada laman web. Kita ada laman web. Saya nak share di sini laman web. Saya sudah share dengan Pak Yanuar tadi. Pak Yanuar boleh share dengan orang lain juga. Kita ada website khusus untuk emotional dan spiritual dan juga psychological support. Right? So di situ ada banyak sumber maklumat yang kita bina khusus untuk menguruskan situasi pandemik pada masa ini. Right? Kita juga menulis di akhbar. Ya. Kita juga ada yang masuk ke TV, ada yang di temu ramah daripada even UK TV ya, BBC. Nanti juga saya bisa kongsi ya dengan Pak Yanuar semua. Satu buat bicara dengan channel BBC di United Kingdom. Right? Itu kita punya sumbangan. Ahli-ahli behavioral sciences. Saya tidak kata psikologi saja, saya kata ahli-ahli behavioral sciences. Okay, kita memberi pendidikan psikososial spiritual untuk memberi kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan. Cara basuh tangan, ya. Tingkah laku kendiri, management, self behavior, social behavior yang seperti Bu Nila sebut tadi untuk mengekang penyebaran COVID-19. Memahamkan masyarakat tentang kepentingan duduk di rumah. Dari segi saintifik, dari segi agama, semua kita ajar melalui poster-poster yang kita adakan. Dan juga penjarakan sosial, social distancing semasa perintah kawalan pergerakan. Menyampaikan maklumat dan pengetahuan tentang sains sosial dan agama secara mudah, secara santai supaya memberi kesan positif kepada kumpulan sasaran. Jadi istilah-istilah psikologi, istilah-istilah jargon kita tak guna lagi dalam usaha kita mendidik masyarakat pada masa sekarang ini. Right? Khidmat sokongan psikososial, ini saya beri contoh yang sebelah ni. Kita ada di sini satu National Security Council, Majlis Keselamatan Negara, kita ada Ministry of Health, kita ada NGO, kita ada pasukan sokongan psikososial yang ditubuhkan institusi seperti di UIAM, di IIUM ini. Setiap hari kita akan terima di telco kita, di cellphone kita, di HP kita, satu message daripada kerajaan, daripada pemerintah seperti yang ni. Ini hari sebelumnya, talian sokongan emosi dan psikososial COVID-19 operasi setiap hari. Ini untuk semua rakyat Malaysia bisa hubungi nombor ini sekiranya mereka mahu mendapatkan sokongan, khidmat sokongan emosi dan psikososial. Kemarin kita dapat lagi satu talian khas perkhidmatan kaunseling COVID-19 beroperasi 24 jam. Ini untuk rakyat Malaysia, kerajaan di samping memberi khidmat rawatan kesihatan, obat-obatan, kerajaan Malaysia juga, pemerintah Malaysia juga menyediakan khidmat psikososial. Jadi semalam saya dapat maklumat yang Kementerian Kesihatan, Departemen Kesihatan ini bekerjasama dengan 18 pertubuhan bukan kerajaan untuk menyediakan platform online, telefon dan sebagainya untuk menyediakan psychosocial support kepada rakyat Malaysia yang perlukan bantuan kesihatan mental. This is something which is very positive dan now we can see, how important the role of psychologists are in our society, right? Kita punya jawatan khusus, kita punya pejabat khas di Malaysia ini yang namanya, the job title is psychology officer. So now the role of psychology officer is very important because they are also part of the frontliners in managing COVID-19 pandemic. Khidmat nasihat dan kaunseling, tadi itu yang mereka boleh hubungi. Di peringkat Universitas Islam Antarabangsa, kami memberi khidmat nasihat dan kaunseling secara online. Yang ini kita ada banyak tim sebenarnya. Kalau di peringkat kami memberi bukan hanya kaunseling tapi juga psychosocial spiritual education. Kalau di pejabat kaunseling itu mereka memberikan kaunseling secara Skype. Pihak kami menyediakan kaunseling secara email sahaja. Ya. So kes-kes yang kami attend to during this stage, this pandemic, kes yang melibatkan anxiety,
okay, cemas, depression symptom, loneliness, emotional disturbances or thinking disturbances, cognitive disturbances. And these people wrote to our team because they want support. And Alhamdulillah, after they wrote to our counselors or our counseling psychologists and our clinical psychologists has helped them, okay, to resolve the issues. Right? Kita juga membantu mereka yang tidak dapat meneruskan kehidupan seperti biasa atau berhadapan dengan kesulitan akibat kemerosotan tahap kesihatan psikologikal mereka. Some people just cannot proceed with whatever they have been doing because they are worried about their family, worried about their future, worried about their life, they are afraid of being infected, macam-macam, panic dan sebagainya. Alright, kerana semasa PKP ini, semasa lockdown ini, kebanyakan karyawan or employees have to work from home, so they also want us to help them. So kita juga memberi panduan kepada pekerja-pekerja untuk mengimbankan tuntutan kerja. How do they balance between work demand and also house chores? Female employees, they complain that they have to balance their housework and also office work, right? So we give them guidance or tips lah dalam bahasa mudahnya, tips on how do they manage the mixture of office work and housework, house chores. Panduan untuk ibu bapa mengurus anak semasa PKP kerana sebelum ini anak-anak mereka dihantar ke sekolah, pusat asuhan, tapi sekarang ini mereka sendiri yang harus menguruskan anak-anak mereka kecil, besar, dewasa dan sebagainya. Right? So we tell them on how to deal with this, how to plan for activities. Kita juga memberi panduan tentang bagaimana nak menguruskan maklumat. There are so many information, so we teach them, we give them guidance on how to deal with information. Right? Because sekiranya kita tidak pandai untuk menguruskan maklumat yang rancam, yang pelbagai ini, it might affect our psychological health as well. So we better do something about it. We teach them on how to control themselves when they deal with so much information that come through their social media. Kita menjadi perantara, mediator di antara masyarakat dengan pihak berkuasa. Contohnya, kita membantu individu yang perlukan dokumen untuk mereka berikan kepada pihak polisi. Kerana mereka perlu pergi ke hospital, mereka perlu pergi ke berjumpa keluarga, for example. So we write report. So our team will conduct psychological assessment, write a proper psychological test report, pass to the person and the person bring to the police. When the police look at our psychological report, they will grant approval. They will allow the individual to travel. Kalau tak, mereka tidak boleh travel. Tak boleh berada di jalan. Tidak boleh move from one place to another. Kita juga menjadi mediator di antara mereka yang putus punca rezekinya dengan kantor-kantor zakat dan mereka yang punya wang untuk beri zakat, something like that. Okay, we entertain, even that kind of work. Fact finding, okay. Under fact finding ini kita menggunakan kawan-kawan kita yang melakukan research. They go around, do fact finding, tengok siapa yang perlukan bantuan, come back, and then we use the information to design intervention. We also use psychological tests. Because there are many information that the university have to make. And the information must be based on real data. For example, in order to design activities for students on campus, we have 3,000 students on campus. So what do we do with them? So we measure their stress level. We measure their anxiety level. We measure their depression symptoms. So the data, the test data are used. This morning we presented the data. The data are used to design interventions. So it is not intervention that we design based on no data. It is based on data. It is not based on what we believe to be right, but we design interventions which are based on data. So this is evidence-based interventions. I think this is how we should be doing our intervention, not based on what are written in the journal article or not written in manual
designed or written by people in other culture. Like Bapak Yanuar sebut tadi, kita perlu lihat juga kepada local culture, okay, local situation, what our people need, what our people want, what our people face. Then we use the information to design intervention. And we channel the information to policy, what we call informed policy or informed action, okay, based on data that we collected. Now, this is what we have been doing. Ya. I think you can read later on lah. Yang kita ini mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam ilmu industrial and organization psychology. So whenever you want to do intervention, we don't do one intervention which fits all. We have to do intervention at least at 2 levels. One is micro level, another is macro level. If you read Cumming and Wally, you would learn this OCD intervention, which are divided into 4 types: human process-based intervention, human resource-based intervention, techno-structural-based intervention, and strategic-based intervention. So under human process-based information, we go individual, macro level, 1-to-1 dan sebagainya. Okay, I think this one you can read on your own after this. I'm actually writing a paper on how do we deal with this. You can read it later on. Now, ahli psikologi, ilmu psikologi juga harus diguna pakai untuk kita menguruskan masa hadapan selepas COVID ini. Ya, so dalam hal ini we have engaged futurologists. Dalam kumpulan kami juga ada futurologists, orang yang mahir tentang scenario planning. Right? So sekarang kita sedang membina senario masa depan. Okay? Ahli psikologi harus berperanan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menjalani kehidupan pasca pandemik COVID-19. Kita harus menjalankan usaha lanjutan. Usaha kita seharusnya kekal membimbing, kekal melakukan kajian, kekal melakukan konsultansi untuk mengenal pasti isu-isu yang perlu diberikan perhatian. Yeah, whatever people need 2 weeks ago is now different. Whatever they will need later on will be different as well. Because this coronavirus has impacted us, not only our physical health, but our psychological health as well. Employment, okay, is very much affected. Right? Ahli psikologi dan juga ahli-ahli sains sosial yang lain harus membina bahan rujukan dari dapatan kajian sekarang ini supaya kita dapat membina bahan rujukan untuk diguna pakai oleh generasi selepas ini sekiranya mereka juga harus menguruskan situasi seperti ini. Kita harus terus membantu meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan psikologikal masyarakat kita. Kita terus harus menyokong usaha mewujudkan masyarakat sejahtera, insya-Allah. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Semoga bermanfaat. Yeah, very comprehensive. Thank you very much untuk paparannya, dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya remark, Prof. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa diskusi dulu, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. We've already got 3 questions. Okay. The first question is, it's about discrimination. Tentang jenazah yang ditolak untuk dimakamkan itu, Prof. Di Indonesia kan ada permasalahan itu. Yeah. So the people refuse to bury the dead body in the community. Yes. And yeah, what do you think about it? Maybe it's about discrimination or less of humanity, and how. No, I do not want to tackle from the what we call that religious issue here. On whether we should be managing the janazah or not, but I think we have to be referring to the experts. The medical expertise is needed here. In Malaysia, the medical expert, the medical professionals have conducted a meeting with Muslim scholars. They had a muzakarah dengan mufti tentang bagaimana mereka mau menguruskan jenazah orang Islam yang meninggal akibat COVID.
Jadi kalau di sini kami jenazah COVID itu diuruskan oleh bukan keluarga, diuruskan oleh Kementerian Kesihatan, Department of Health, right? Jadi mereka tidak dimanfaatkan jenazah. Kuburan biasa juga, tidak diasingkan. Tidak ada penolakan dari kuburan. Ahli keluarga bisa melihat dari jauh sahajalah, tidak boleh dekat di liang lahat itu. Saya rasa teman-teman juga sudah melihat cara bagaimana jenazah syahid yang mereka sebut di sini syahid oleh profesional kesihatan. Right. Ya. Tapi Karena sepatutnya tidak adalah naratif yang mengatakan mereka ini ditolak oleh rakan desa ataupun ahli keluarga kerana selesai jenazah itu dikebumikan makanya tidak ada apa-apa lagi infection dan sudah di bawah sana. Ya. Ya. Jadi mungkin kita juga harus mendidik masyarakat tentang hakikat sebenarnya jenazah COVID ini. Ya. Mungkin knowledge juga. Yeah, the lack of knowledge. I think people become panic. People take harsh action because of the absence of knowledge. Ya. Seperti juga dulu bila kita mula dengan perintah kawalan ini, ada yang hanya main-mainkan aja. Kerana mereka tidak tahu virus itu sebenarnya sangat bahaya. So di sinilah education itu penting. Saya di sebenar virus sebenar jenazah pesakit COVID. Ya. Kita tidak mahu ada unnecessary reaction yang mengakibatkan unnecessary stress kepada ahli keluarganya. Mereka sudahlah bersedih dan sekarang bertambah sedih lagi kerana tindakan yang tidak perlu dari masyarakat. Betul. Ya. Bapak Yanwar ada tambahan? Ya, baik. Jadi seperti yang di pengantar saya kan memang isu-isu yang berkembang seperti itu. Karena tadi Prof. Sukron sudah menjelaskan, karena memang pengetahuan masyarakat yang belum maksimal atau belum meningkat itu ya. Maka memang edukasi terhadap masyarakat itu menjadi penting. Jadi edukasi bagaimana. Nah, ketika sekarang kan media edukasinya itu yang bisa sampai kepada masyarakat itu yang perlu dipersiapkan. Karena untuk kalangan akademik mungkin grupnya atau kelompoknya adalah orang-orang yang secara knowledge itu bagus. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di kampung gitu ya, yang informasinya terbatas pada itu kelompok saja, sehingga pengetahuan mereka terkait dengan COVID ini tidak banyak. Nah, maka peran kita di situ meningkatkan pengetahuan masyarakat di kalangan apa ya, bawah gitu ya, atau yang tingkat pendidikannya mungkin lebih rendah atau apa. Memang karena sulit. Gitu ya. Malaysia dari sisi geografis mungkin lebih kecil ya, atau mungkin masyarakatnya. Indonesia itu sampai ke pelosok, sampai ke gunung, sampai ke itu luar biasa banyaknya. Nah itu, dan apa yang mereka dapatkan itulah yang mereka yakini. Mereka tidak punya alternatif knowledge yang lain gitu. Maka memang edukasi kita harus sampai kepada lapisan masyarakat bawah, gitu ya. Bukan pada less of humanity, bukan karena dia itu kemanusiaannya kurang, tapi karena pengetahuannya yang kurang saja, gitu ya. Yeah. I think this is where knowledge is important. Dan kalau kita rujuk kepada surah At-Taubah juga ada yang disebut tentang ketika waktu perang itu tidak boleh semua yang keluar
ikut serta berperang. Bahkan perlu ada satu kelompok dalam masyarakat itu yang kerjanya mencari ilmu, kerana ilmu itu penting untuk dia mengingatkan ahli masyarakatnya. Saya suka melihat dalam keadaan sekarang, we have to have community of sarjana yang kerjanya mendidik masyarakat. Ya. Ya. Dan tak lain tak bukan itu peran universitas, bukan? Universitas kita punya ahli sarjana yang bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang berkenaan kepada masyarakat dalam bahasa mereka. Right? Semalam kemarin kita Kementerian Pendidikan Tinggi kita mengeluarkan grant riset kepada dosen-dosen di universitas untuk mereka melakukan riset ringkas untuk mendidik masyarakat tentang COVID ini. Yes. Right? So I think we have to come forward from whatever background we are. So we have to educate our society on how to do, what to do now and what to do later on. Ada soalan tu, bagaimana kita nak menghadapi pasca pandemik ini. So sudah ada sekarang ini satu kelompok sarjana di universitas yang kerjanya merancang masa depan. Selepas COVID ini selesai, apa yang kita perlu lakukan? Ekonominya, sosialnya, agamanya. So kita ada senario yang kita bina sekarang ini. Right? Bagus sekali itu, Prof. Yeah. Bagus. So we are now working on, like for example, Ramadan ini. Kita tidak mahu Ramadan ini sunyi. Kerana kita tidak mahu kita tidak bisa ke masjid untuk tarawih. Jadi kita perlu fikirkan cara baru, new normal kita sebut. What are the new lifestyle in Ramadan? Kita kena juga bawa konsep maqasid syariah di sini. Apa yang daruriyat, apa yang hajiat, apa yang tahsiniyat. Iya, Prof. Right. So what are the necessary behaviors, the tingkah laku yang daruriyat apa? Yang daruriyat adalah protect daripada penyakit ini. Hajiatnya apa? Mungkin kita secondarykan itu hanya sekunder kan? Yeah. But I think we have to apply all the knowledge here. So this is why our Muslim scholars, Islamic scholars, Dr. Farid, for example, have to be engaged. You know, he has been very active. Dia sekarang bawa keluar hadis ini, fatwa ini yang sangat berguna sekali. Kerana ada authority-nya. Iya, betul, Prof. Ya. So, peranan ahli psikologi ataupun ilmu psikologi bukan untuk hari ini sahaja, tetapi juga untuk selepas ini apa. Ya. Kita di kuliah, di universitas, di fakulti saya ada 12 conferences untuk tahun 2020 ini. Jadi kita harus fikirkan bagaimana untuk kita masih lagi mencambah ilmu sesama kita. Malaysia, Indonesia, we cannot move, we cannot fly to Pekanbaru, we cannot come to Malaysia anymore. But you know, we have to be exchanging information like this. We have to be sharing knowledge like this still, right? Betul. Yeah. So this is the new normal that we want to create. And I believe there are many new normal that will eventually come out after this. Yeah, sure. And I think you've already answered the second question about how we educate or increase the awareness of society. Yeah, mungkin itu. I think I've answered that in my slide just now. We have to use many channels. Yeah. We cannot use only one channel. Kita tidak, I mean, kalau kita lihat Bapak Perdana Menteri Malaysia ataupun Presiden, di sana Presiden, di sini Bapak Perdana Menteri Malaysia, bila beliau bercakap di TV, beliau menggunakan bahasa yang senang difahami oleh semua kelompok masyarakat. Bahasanya mudah. Jadi bahan-bahan yang kita guna untuk educate our society must be for different levels as well. Ada yang untuk anak-anak kecil, ada yang untuk mahasiswa universitas, ada yang untuk pekerja, ada untuk ibu di rumah, bapa, nelayan dan sebagainya. So you have to create, you know, various form. Use many channels. Kalau dulu orang dengar maklumat di radio kerana mereka memandu. Right? Sekarang orang tak memandu lagi. Jadi kita harus salurkan maklumat ke mana?
YouTube itu sangat sekarang yang orang gunakan. Betul. Ya. Ya. Tapi kita ahli psikologi tidak ada ilmu mencipta ataupun create video kan? Betul. Jadi perlu Kita kerjasama kan? kita bawa orang communication to be Ya. together with us. Betul. When we write, we have to write in bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sometimes kita tidak pandai menggunakan bahasa. We brought people from English language together. So in our team tu, kita ada dosen dari Jabatan Bahasa Inggeris. Ya, Prof. Yeah. Betul. Sometimes the information is about medical. So kita rujuk kepada doktor, something like that. Oke. So thank you everybody. Thank you very much. So this is something that I'm happy to share. Hopefully bapa-bapa di sana bisa juga memberi cadangan-cadangan untuk kami memperbaiki khidmat social support untuk ahli masyarakat kita. Apa yang baik itu bisa diguna pakai ya Pak Yanuar. Betul, Prof. Ya. Supaya kita dapat pahala juga, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau kita nggak bagi, kita nggak dapat pahala, Prof. Ya, betul. Yeah. Baik. Do you still have time, Prof, or should we? I have time. You still have time. Okay, because there's more questions. Ya, ini ada yang bertanya tentang the changing of lifestyle. Jadi, for example, for obsessive and compulsive disorder person, jadi mungkin lebih sering mencuci tangan saat ini dan mungkin lebih jauh peningkatannya. Betul. Dan nanti setelah pandemik ini berakhir kan ada new normal itu tadi. Nah, kalau dia sudah terlanjur ada kebiasaan seperti itu dan mungkin sudah mengganggu, itu menetralisirnya seperti apa? Ya, betul. Itu juga sudah direport, sudah dilaporkan kepada kami tadi. Ada kes-kes seperti ini. Jadi mereka sudah mula sesi counseling sama profesional yang berkenaan. So itu perlukan perhatian yang mikro lah. Individual ya. You have to seek help. Kita ada isu di sini, ada pelajar-pelajar ataupun ahli masyarakat yang tahu mereka mengalami, disturbances in their psychological health. But mereka malu untuk berjumpa profesional. Right? So kita sekarang nak lancarkan kempen untuk mereka tidak perlu rasa malu untuk mendapatkan psychological support. Okay. Right? So that one is also a service to make people seek treatment ataupun seek support is also a service that we have to do. Right. So, jadi itu level micro ya. Jadi memang pendekatannya ada yang micro, ada yang makro. Ya. So, ada yang one size atau one intervention can fit everybody. Ada yang have to go case by case. Betul. Kalau sudah dalam bentuk gangguan individu, tentu kita lihat case by case. Yes. Ya. Okay, and this is from salah satu dosen kita dari Ibu Lisvarika. Thank you for your enlightenment, Prof. And she's interested in knowing how to manage people's behavior in this time. For example, the healthy behavior. As we know, it's a long process to build a new behavior. Yeah. Maybe how to manage in changing people's behavior, because it's not a easy one, because it's not a short time process. Yeah, I think you have to go back to our basic psychology when we talk about attitude, right? We cannot change behavior. We cannot change behavior unless and until we change the attitude, right? So in order to change attitude, you have to be feeding them with information. You have to be giving them their belief system. You have to be touching their belief system as well. Feed them with all positive information. Inshallah, their cognitive, process will go positive. Once you have positive cognitive process, the perhaps emotion will go positive as well, and the consequence will be the intention to change. And now when we are in the direct experience, so the information that we have to will automatically steer us to change our behavior. So I think we have to talk about behavior modification, attitude change,
So all those theory have to come back, have to be now maybe activated, have to be applied, right? Yeah. So because we psychologists, we are not trained to only deal with the behavior. We are trained to deal with the, what we call that, beyond behavior. We have to be dealing with the attitude, right? Because we believe that it is the attitude that make them change. That's why kita ada campaign ini, kita beri mereka banyak maklumat, kerana dengan maklumat itu kita harap mereka punya cognitive process juga berubah. Kita hit their cognitive process. We deal with their information, we deal with their knowledge, right? Because their knowledge too can change their behavior, right? So you can also talk about, conditioning kan, learning semua tu, operant conditioning, pakai reinforcement, pakai punishment. Kalau kita lihat di jalan, polisi itu menggunakan punishment. Di fasa pertama social distancing kita, mereka menggunakan kaedah lembut, kaedah mesra, beri nasihat, right? Reinforcement, reinforcing people who return back home, tak jadi jalan sepertinya. Sekarang mereka punya approach is punishment. If you go out without reason, then we charge you 1,000. A family was charged 6,000 because he brought his family member to shopping mall. And we have to spread this information because this will deter people from behaving so. Right, bila orang tahu, okay, kalau kita keluar, kita kena denda RM1,000, then I do not want to go out. That is one of the way to change behavior, right? So now the psychologists have to work together, think of the way to change people's behavior. Like we meet every day on how to change students' mindset nowadays, right? So students thought that we are keeping them unnecessarily in the hostel, in the university, but we are now telling them, no, look, we are now keeping you in a safe place because you are our talent, you are our future talent, you are our future, apa kita panggil di sana, tenaga kerja, ya begitu ya, workforce. We do not want you to be infected. If we have 80,000, we want the 80,000 to be healthy. So ada banyak frustration. Kita juga bukan hanya nak tukar mereka punya tingkah laku, kita nak juga tukar dia punya emosi, perasaan mereka. Right. Yes. So sometimes we write letter for the university using all the reinforcing statements, motivating words. Right. So this is also the role of psychologists, helping the policy maker in communicating with people. We write what we call the appreciation note to our doctors in English, in Malay. We write appreciation letters to our police. We write appreciation letters to our cleaners. We write appreciation letters to our frontliners. I mean, psychologists do that as well. Yeah. I think that's a good way in a way to maintain their happiness as well. So they're being respected. Of what they do right now. They're very tired. They are very tired. We are afraid that the attitude change from helping to running away. But inshallah, they won. I mean, the medical people won. They said that their patients are their priority. But sometimes they are being shouted at as well. Because patients are stressful. I mean, they are stressed out. When they're stressed out, they shout at people who are in front of them. And who are people in front of them? The medical people, right? So we have to sometimes, attend to this as well, because they are also normal people like us. So my answer just now is, when you want to change behavior of people, you deal with their attitude, you deal with their emotion. Inshallah, their attitude, their behavior will be as you desire to have, right? Deal with the attitude and their emotion. Sometimes they have those bad attitudes because they have wrong information. Right. So why do we have unnecessary behaviors? We have unnecessary behaviors macam pergi jemur, macam pergi makan, minum air apa tu tadi tu semua. We have those behaviors because they have been informed, right? Yeah. Right. So good information doesn't reach them.
bad information reach them. You see, when you receive information, you will behave. So kita We have juga to punya minimize, we have to maximize, we have to give them more of the positive information. Kita mesti banjirkan, we have to flood them with positive information. Yes. Yeah. So, but the other problem juga, Prof, di sini informasi yang masuk itu kan beragam. Ada yang hoax, ada yang betul gitu. Jadi mungkin peranan kita sebagai individu adalah to filter the information. Yes. Ya, Kita ada satu poster, kita kata, okay, filter information. Whatever you receive, tabayun. Tabayun. Yeah. Do not just take it and you spread it, because it will get worse. So kita di Malaysia hari itu kita beritahu masyarakat yang kita akan adakan PKP ini pada 18 hari bulan Maret, right? Tapi pengumuman itu dilakukan pada 16 hari bulan. Jadi you can expect, you can imagine what happened on the 16th. Yes. People panic, right? They move back to desa, travel back to desa, which was not supposed to be. Yeah. Right? So ini Turki bila dia mengumumkan untuk lockdown, dia hanya beri masa 2 jam. Bukan 1 hari, 2 jam. Tapi dalam masa 2 jam itu pun berlaku panic buying as well. Yeah. People move as well. You can read from the literature. Yeah. They tell that even with that 2 hours, people have behaved unnecessarily. So mesti kita lepas ini kalau di masa-masa hadapan kalau mau buat lockdown, we have to tell people of what to do when lockdown is announced and what not to do when lockdown is announced. Yeah, you're right. Jadi they don't need to do the unnecessary behavior like panic buying or anything else like that. So why do we have this? We have this because of unnecessary information. So we do not want them to receive unnecessary information. So what do we have to have? We have to have the right information. But who to give the right information? Yeah. So maybe I think kita lah kena ambil responsibility itu untuk memberi mereka maklumat-maklumat yang benar, maklumat-maklumat yang boleh membuat mereka merubah tingkah laku mereka. So kalaulah pihak Pak Yanwar atau sahabat-sahabat mau menggunakan poster-poster kita yang memberikan maklumat, silakan. Ada di website itu. Baik, terima kasih Prof. Saya sudah dapat nanti saya share ke teman-teman yang mau melihat dan menggunakan. Dan ini juga menjadi salah satu reference buat kita untuk nanti membuat intervention di ini. Walaupun di Indonesia, HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia juga sudah membuka layanan, Prof. Ya, bagus. Konseling gitu ya. Via online itu sudah ada. Dan proteksi terhadap anggota juga sudah ada. Jangan sampai anggota itu juga kena teror itu. Bahasanya apa nih ya? Jadi ada beberapa case di mana psikologis itu menjadi sasaran untuk konsultasi yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan gitu, hanya sekedar untuk melampiaskan itunya saja gitu. Dan maka nih HIMSI sedang membuat regulasi untuk melindungi psikolog. Iya. Penting itu. Karena kalau tidak dilindungi, semua orang bisa konsultasi dengan tanpa ada etik, tidak ada batasan, Prof. Maka semua proses itu harus diatur oleh etika itu. Betul. Ya. Dan ini untuk pertanyaan dari Salihah, saya rasa sudah terjawab tadi. How we can still safe and don't be panic, itu sudah terjawab oleh Prof. Syukron tadi, bahwa penting untuk menyediakan informasi yang benar agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak dibutuhkan tadi, unnecessary behavior. And maybe one last question, ini dari Bapak Sigit, Prof.
he said that to regulate people is easier to scare them than to build the wall. How about this idea? Do you think? To regulate So, people is easier by building walls, right? By no, stopping it's to information. scare by scaring them. Okay. Hmm. Okay. Ini saya tak tahu sama ada benar ataupun hanya jenaka ya. Di Malaysia ini ada juga yang menggunakan khidmat macam mereka yang berlakon jadi hantu di jalan. Ya, ya. Kalau polisi tahan itu mereka tak mau dengar kan. Jadi mereka menggunakan orang yang pakai macam hantu itu berdiri di tepi jalan, jadi semua orang balik. Di Indonesia juga ada seperti itu. Itu to scare them, right? To scare them. Saya dapat But di sini kita juga bimbang kalau kita over scare sampai mereka jadi lebih anxious gitu. Adakah saya menjawab soalan itu? What is the real question sebenarnya? Can I get the question again, Bunila? Yeah, he said that to regulate people is easier to scare them than to build walls. How about that idea? So it's easier to deter them, right? To deter them. Yeah. Yeah, I think that is a way. I mean, to modify behavior as well. We deter them by telling punishment which are waiting for them. Like in Malaysia, we have shown people who are brought to court. Kan, ramai yang dibawa ke mahkamah. Setiap hari kalau di Malaysia ini diumumkan jumlah pesakit COVID berapa ramai. Jumlah pesakit COVID yang meninggal berapa ramai. Juga diumumkan jumlah ahli masyarakat yang ditangkap kerana tidak ikut perintah lockdown. Ribu-ribu itu hari-hari. Jadi disebut juga apa dendanya. Itu satu cara untuk kita scare orang lain lah. Right? But some people, they do not have this information because they do not have social media. They don't listen to radio. They don't watch television. There are people who are like this as well. Yeah, betul. What is the meaning of building wall? Yeah, what do you mean by building walls, Pak Sigit? Mungkin building walls like membatasi area pergerakan mereka atau I don't know. What do you mean by building walls? It's like in zombie movie. When you build walls, then the zombie cannot get in, or yeah. So people cannot go out or get in, like building like boundary or something. Seperti di Mexico ya, mereka tadi sebut seperti di Mexico itu, bagaimana Trump itu membina wall yang menghalang orang Mexico daripada berhijrah ke Amerika, right? Sekarang ini wall itu jadi masalah kepada orang Amerika yang mau lari dari Amerika akibat COVID ini. So, jadi maknanya penyakit coronavirus di Amerika itu agak sukar untuk sampai ke Mexico karena ada wall itu. Wall itu tadi. Yeah. Betul. Dan di dalam ini Prof, di sejarah Islam juga lockdown kan sudah ada. Ya. Yaitu dengan Madinah itu kan dikelilingi oleh wall tadi ya, dinding. Ya. Sehingga ketika ada wabah itu dinding-dinding di sekeliling Madinah itu ditutup, Prof, itu kalau. Ya. Sehingga memang sudah ada contoh dari sejarah Nabi, sejarah bahwa kita tuh memang akan menghadapi wabah gitu ya sebagai. Ini yang membingungkan masyarakat di Barat sekarang ini. Mereka membicarakan bagaimana Muhammad itu yang hidupnya 1400 tahun dahulu sudah pun mengambil langkah-langkah untuk menyekat wabak. Walaupun dia pada masa itu tidak pernah melihat virus. Kerana tidak ada mikroskop dan sebagainya. Oh, Sigit, Bapak Sigit memberi satu falsafah ya. Oh, ya. Yeah, philosophy quotes he said. Okay.
Baik. Panel Pak Teknologi. dari Jogja ada enggak? Ini kita lihat masih ada 50 partisipan yang masih bertahan. Ini Apa dari Jogja atau dari luar? ya, saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah mengikuti selama hampir 2 jam. Mungkin ada yang dari luar Pekanbaru ya, atau mungkin ada dari Jogja. Apakah ada yang dari Malaysia atau mungkin dari kota-kota lain juga di Indonesia? Jepang. Terima kasih. Oh, Jogja ada dari Cairina itu dari Jogja. Thank you very much ya. Terima kasih sudah hadir. Ini sudah hampir 2 jam. Saya rasa kita Cukup. Cukupkan dulu, Prof. Kita Baik. Terima kasih banyak untuk semua. hadirkan di sini. Salam untuk Pak Rektor. Ada permintaan sebelum kita akhiri, Prof. Kita foto bersama dulu. Jadi lewat screenshot. So everybody please turn on your video. Silakan nyalakan videonya karena kita akan ambil gambar lewat screenshot. Terima kasih banyak, Prof, for the knowledge. Thank you so much for the enlightenment to us. Mana Pak Didi di foto bersama Pak Didi? Yang lain, tolong di turn on videonya. Yang audio di turn off kan saja. Saya akan memandu Gunila untuk foto bersama. Ya. Silakan semuanya pasang muka yang the best. Pasang wajah tanggal 1. Tanggal 1. Wajah baru gajian. Itu wajah baru bangun tidur semua. Apakah 2 jam tadi rebahan sambil dengarkan gitu ya? Silakan semua dinyalakan videonya supaya kita layarnya bisa penuh, so we can see all of your faces. Silakan diaktifkan semuanya. Diaktifkan videonya, kita mau ambil screenshot. Kita mau ambil screenshot, Pak Didi. Ini kayaknya yang aktifkan di layar pertama saja, yang layar kedua banyak yang tidak aktif. Ya, layar kedua. Ya, mungkin malu. Oh, ada juga yang dari Kupang, Prof, Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah. Sudah mengikuti seminar. Thank you so much, Frederickson. Ya. Dari Kupang, NTT. Yaudah, kita mulai aja ya, Bu Nila. Ya. Silakan Pak Didi. Senyum, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Sigit. Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sehat selalu di sana, Prof. Basika itu masa ini ya? Apanya? Yang naik itu. Sepedanya itu. Oh, sepeda masa ini, Prof. Kami di hutan. Dia tuh kena tangkap, Prof. Bosan di rumah. Betul. Baik. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you next time. Prof. Syukran. Ya. Jazakallah khair. Wa iyyakum.